Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi kelas 10. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang tindakan sosial. Nah, kira-kira seperti apa sih yang dikatakan tindakan sosial itu? Ada yang sudah tahu? Oke, di sini kita akan bahas secara lebih jelas. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian tindakan sosial. Menurut tokoh sosiologi yang bernama Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna bagi diri sendiri dan diarahkan kepada orang lain. Tapi tidak semua tindakan yang kita lakukan itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial mengandung makna yang jika ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Nah, contohnya pada gambar yang pertama. Ada gambar seseorang yang sedang mengetuk pintu. Kira-kira itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial, bukan? Bukan ya. Karena apa? Karena yang dia lakukan itu hanya hanya bermakna untuk dirinya sendiri saja, tapi tidak ditujukan orang lain. Nah, namun dapat dikatakan tindakan sosial apabila setelah orang tersebut mengetuk pintu, ada respon dari orang yang di dalam, membukakan pintu dan menerima orang tersebut. Nah, itu dapat dikatakan tindakan sosial. Karena apa? Karena ada maknanya dan ada respon dari orang lain. Jadi tindakan sosial itu intinya tindakan yang apabila kita lakukan itu akan mendapat respon dari orang lain. Jika tidak, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial. Untuk lebih mudah memahami seperti apa yang dapat dikatakan sebagai tindakan sosial, kita lihat dulu ciri-ciri dari tindakan sosial. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, misal pada contoh tadi ya, seseorang yang mengetuk pintu. Nah, dia akan mempertimbangkan nih, jika dia mengetuk pintu, nanti akan ada orang yang membuka pintunya, menerima dia. Jadi tindakan yang dilakukan itu berdasarkan pertimbangan dulu. Lalu yang kedua, tindakan sosial mempunyai makna. Nah, dapat dikatakan tindakan sosial apabila ada maknanya. Seperti kita tadi mengetuk pintu, itu ada maknanya, yaitu untuk menemui seseorang yang ada dalam ruangan misalnya. Lalu yang ketiga, tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, dapat dikatakan tindakan sosial apabila ada pengaruhnya. Kita contohnya tadi yang mengetuk pintu ya. Kita mengetuk pintu, itu artinya kita ingin mempengaruhi orang yang ada di dalam ruangan tersebut agar membukakan pintu. Dan dapat dikatakan tindakan sosial apabila orang yang di dalam itu terpengaruh, yaitu dengan cara membuka pintu dan menerima tamu. Nah, jadi dapat dikatakan tindakan sosial itu apabila ada 3 ciri-ciri tersebut. Lalu selanjutnya, menurut Max Weber ada 4 jenis tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, seorang murid yang begadang belajar demi persiapan ulangan. Nah, tindakan yang dilakukan seorang murid ini ketika dia begadang belajar sampai malam, itu merupakan tindakan yang didasarkan pertimbangan, dilakukan secara sadar.
Harapannya dengan melakukan tindakan tersebut, ia dapat memperoleh hasil ulangan yang baik. Ia dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Lalu yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Nah, tindakan berorientasi nilai ini tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat atau nilai, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidaklah terlalu dipentingkan. Contohnya, tindakan seseorang yang rajin beribadah. Dalam hal tersebut sebenarnya dia tidak terlalu mementingkan apakah ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Yang Maha Kuasa atau tidak. Dia hanya beranggapan bahwa yang terpenting tindakan yang dia lakukan itu dengan rajin beribadah masih termasuk ke dalam kriteria yang baik dan benar di mata masyarakat. Itu tadi ya, ada tindakan rasional instrumental dan tindakan berorientasi nilai. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada tindakan afektif. Tindakan afektif ini terjadi karena dorongan dari perasaan atau emosi. Perlu kalian ketahui bahwa dalam tindakan afektif ini tidak ada yang namanya perencanaan. Semua tindakan itu dilakukan dan terjadi secara refleks tanpa adanya kesadaran yang penuh. Contohnya, ketika seseorang menangis karena menonton film yang sedih, tertawa karena ada sesuatu yang lucu, meloncat-loncat karena kegirangan, dan sebagainya. Jadi tindakan afektif ini tindakan karena adanya dorongan dari perasaan. Lalu yang keempat, ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini tindakan yang didasarkan pada tradisi-tradisi, adat, atau kebiasaan yang telah lama berkembang di masyarakat. Contohnya, tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau tindakan tradisional itu berhubungan dengan adat istiadat. Baiklah, itu tadi penjelasan Ibu tentang materi kita, yaitu tindakan sosial. Nah, tadi ada 4 ya. Ada tindakan rasional instrumental, ada tindakan berorientasi nilai, ada tindakan afektif, dan ada tindakan tradisional. Bisa dipahami ya semuanya? Baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.